Yuyun Sukawati, aktor pemeran sinetron Jin dan Jun yang dulu sempat ramai pemberitaan KDRT yang dialaminya, kini Yuyun berhadapan kembali dengan penegak hukum, kabar nama sang putranya terseret dalam peredaran konten pornografi. Yuyun membantah keras adanya tindakan yang dilakukan putranya dalam peredaran konten pornografi itu bahwa tidak benar. Yuyun Sukawati juga menegaskan bahwa putranya itu dijebak. Merasa sangat dirugikan, Yuyun didampingi kuasa hukumnya, melaporkan peristiwa itu ke Polda Metro Jaya. Yuyun pun juga ungkap bahwa adanya penjanggalan dalam proses penangkapan yang dimana tidak sesuai prosedur. Bahkan kabarnya, usai melaporkan ke Polda Metro Jaya, Yuyun bersama kuasa hukum akan melanjutkan proses pelaporan itu ke Mabes Polri guna mencari keadilan yang dialami putranya. Kemarin pada tanggal 26 Agustus 2004, kami telah datang ke Polda Metro Jaya guna melaporkan secara resmi terkait dugaan penyebaran video porno dan foto-foto yang dilakukan oleh saudari Nindya. Dia membuat video porno tersebut, lalu kemudian video ini dia mengirim kepada anaknya klien kami, Ibu Yuyun, yang notabene mereka pada waktu itu masih pacaran. Namun sekarang mereka sudah putus. Selain dia mengirim kepada anak Ibu Yuyun video tersebut, dia juga mengupload video porno tersebut ke akun TikTok milik pribadinya. Ketika terlapor ini mengupload ke akun TikTok, itu pasti orang lain atau masyarakat umum bisa mengakses atau melihat video porno tersebut. Dari awal ini udah unprocedural semua ya. Anak saya juga kan masih di bawah umur. Harusnya status anak saya ini status anak diperlakukan selayaknya anak. Harusnya kalau orang mau mengambil seseorang itu harus ada prosedural, undangan klarifikasi dulu. Panggilan 1, 2, dan 3 ini tidak ada. Saya tanyakan tidak ada. Terus lalu saya tanya buktinya mana? Kalau anak saya dituduh untuk menyebarkan videonya mana? Saya kasih lihat. Mereka nggak bisa kasih lihat. Sampai akhirnya mereka semua itu oknum nginep di sekolahan anak saya, gitu loh. Jadi Februari tanggal 2, 2024, yang katanya laporannya itu tanggal 30 Januari 2024. Penangkapan, SPDP, status tersangka, semuanya diropel di tanggal 2. Kapan gelar perkaranya? Masih jam pelajaran sekolah. Dengan atau tanpa izin saya sebagai ibunya mau dibawa. Sama aja kayak mau nyulik anak saya nggak tahu sih, nggak tahu, cuma taunya oh ya ada hubungan punya pacar, dia sekolahnya di Binu Serpong, anak saya di Cirebon. Memang sudah berlangsung 2 tahun, tapi hanya ketemu itu 3 kali selama 2 tahun karena LDR. Kemudian dia juga suka menyakiti dirinya sendiri dengan menyeset-nyeset silet di tangannya, itu bekasnya juga masih ada. Itu kan berarti mentalnya seperti apa gitu kan, kita bisa menilai. Dia juga mengakui bipolar, dia juga mengakui hypersex gitu kan. Ya mungkin saya nggak tahu apa mungkin pergaulan di Jakarta seperti itu. Anak saya merasa terjebak. Lihat video-videonya, memang video ini bukan video dia dengan anak saya. Tidak ada video anak saya maupun dengan dia. Tapi hanya video dia sendiri, si perempuan ini sendiri yang dikirimkan ke anak saya. Ya itu video mengenai kegiatan pribadi dia sendiri ya. Maaf, masturbasi itu kan dikirim ke anak saya. Bahkan seminggu itu bisa 10 video dia kirim dengan sukarela. Itu kan bisa menilai sendiri seperti apa gitu. Apalagi kalau sudah melihat videonya, udah sangat profesional. Ada waktu berhubungan pacaran sama anak saya selama 2 tahun itu, ternyata ketahuan selingkuh. Perempuan ini memiliki aplikasi dating apps dan juga aplikasi friend with benefit. Friend with benefit tahu kan, jadi hubungan tanpa status tapi saling memuaskan hasrat seksual. Nah di situ anak saya kaget, ternyata di situ video yang dikirimkan oleh si Nindya ini bukan hanya dikirimkan kepada anak saya, tetapi kepada beberapa lelaki selingkuhannya di situ. Akhirnya putus gitu. Setelah putus lama, makanya bingung gitu. Tiba-tiba ada laporan. Kenapa anak saya dilaporkan gitu kan? Nah harusnya dari Polres Bandara Suta harusnya kan perempuan ini adalah pelaku loh. Pelaku dan juga mengirimkan video asustilanya ke anak saya, bahkan diposting juga ke TikTok pribadinya. Yang notabene dia sendiri yang membuat video tersebut, video porno tersebut, lalu kemudian dia sendiri yang mengirim kepada anak dari Ibu Yuyun. Nah, yang pada akhirnya anak dari Ibu Yuyun ini
menjadi korban. Korbannya apa? Jadi mereka, pihak si terlapor ini menuduh dan memfitnah kepada anak klien kami. Yaitu mereka menyatakan, mereka melaporkan bahkan ke pihak kepolisian, bahkan diproses, bahwa anak Buyun ini menyebarkan video porno yang dia kirim tanpa diminta. Padahal dia sendiri yang mengirim ke anak Buyun, dan kemudian dia juga tadi mengupload ke akun TikTok. Ya otomatis video tersebut tersebar luas. Tapi anak Buyun lah yang jadi sasaran. Nah ini yang menjadi kecewa dari klien kami dan keberatan. Karena iya banyak kejanggalan, artinya ini yang dibangun oleh asumsi, bukan berdasarkan fakta atau data yang ada. Di kasus ini ada 2 tersangka lagi yang justru tersangka itu adalah juga, terdakwa itu adalah juga penyebar dan juga penjual gitu. Cuma mungkin karena yang 2 orang ini memberikan apa yang diminta oleh oknum JPU ini, jadi rasanya nggak adil gitu. Dalam persidangan mereka dituntut 7 bulan, diputus 3 bulan. Anak saya dituntut 1,6 bulan, diputus 1 tahun. Kemudian jaksanya banding, bahkan sekarang naik 1,6 di pengadilan tinggi. Kemudian jaksanya kasasi. Bayangkan gitu. Tapi yang 2 pelaku yang jelas-jelas sudah terbukti dan mengakui di persidangan, menyebar dan menjual, nggak dibanding, nggak dikasasi, putusannya lebih rendah. Di mana laporan kami sudah diterima oleh Polda Metro Jaya, dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang telah menerima laporan kami. Dan laporan kami ini nanti kami akan selalu kawal sampai akhir, dan dari pihak Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas untuk terkait laporan kami. Ibu Yun tidak pernah sama sekali melakukan penyebaran, artinya unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan ini tidak pernah dibuka. Maka dari itu, karena ada banyak kejanggalan, maka kami sebagai kuasa hukum dari Ibu Yun sudah kami laporkan ke Kejagung terkait jaksa. Kami kemarin kan sudah melapor terkait si pembuat video porno sendiri, yang notabene memang mantan pacarnya Bu Yun. Lalu kemudian kami juga rencana akan melaporkan ke Mabes Polri, karena memang sebelumnya dari pihak Ibu Yun telah melaporkan terkait oknum penyidik ke Propam.